Saya kan bagian dari internal, yang tahu bagaimana juga pergerakan kita sama kok. Bukti, dokumentasi, jejak digital masih bisa saya pertanggungjawabkan. Tapi Sekjen kok cuma ketemu Felicia Tisu mengurusi perjodohan. Sampai ada 2 orang yang langsung main gebrak meja. Brak! Bahwa siapapun yang masuk ruangan ini, itu taat, tunduk, takut. Apa sih di internal itu yang tidak saya ketahui? Ya, saya banyak tahu sebagai pelaku. Saya merinding, Mas. Karena keberanian saya, ada yang mengatakan kau ini nyawanya lapis berapa. Yuk Guntur Romli, daripada you menuduh saya seperti itu, saya tantang. Sumpah pocong di KPK. Jadi kalau ada orang PDI yang mau gugat saya, ayo buka-bukaan kalau perlu. Murni apa adanya, bisa kita pertanggungjawabkan kalau nanti ada yang meleset-melesetkan. Itu meyakini, ya Allah, beliau itu ternyata punya mata batin yang di atas orang biasa. Ternyata pemirsa, kita selalu tertarik dengan kisah di balik layar. Kali ini Mo1 berkesempatan membahas dengan salah satu organisasi yang mengikuti jejak Pak Jokowi, yaitu organisasi Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, melawan hoax ya. Kita akan menggali kisah-kisah bagaimana BSJL ini ya, yang disingkat jadi BSJL ini, dengan sekian banyak dinamika di lapangan. Tentunya ada urusan politis dengan partai tertentu ataupun berbenturan dengan situasi di masyarakat. Bahkan yang terkini, isu ijazah Pak Jokowi, usulan pemaksulan Wapres Gibran, tentunya mereka tidak tinggal diam. Langsung saja kita dengan Ketua Umum BSJL, Bapak Sudarsono. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Irsan, Mo1 TV. Siap, Pak. Terima kasih banyak ya sudah mau hadir di Mo1 TV, iya, atas undangan saya dan sebuah kehormatan bagi siap. kita. Saya juga merasa terhormat, Pak. Terima kasih. Ini jauh-jauh dari Pemalang nih, Pak ya? Ya, dari Pemalang. Luar biasa ya, jauh-jauh dari Pemalang ya. Kira-kira nih berapa lama perjalanan ke sini, Pak ya, untuk menikmati perjalanan saya? Untuk Pemalang Jakarta memang butuh waktu 5 jam. 5 jam. Dulu berapa? Dulu kalau dulu bisa sampai 7-8 jam ya. Bapak tahu alasannya kenapa? Ya karena ada tol. Ya, jalan tol kan. Terima kasih, terfasilitasi. Karena jalan tol ya, ya. Itu dampak nyata yang kita rasakan secara langsung. Nah, BSJL ini kira-kira berapa tahun? Jadi kalau kita ingin bercerita BSJL, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, ini kami bercerita dulu begitu. Jadi munculnya BSJL ini setelah saya dipecat dari PDI Perjuangan. Oh, setelah pecat dari PDIP Perjuangan, dari PDIP ya? Iya. Kapan dipecat? Saya resminya dipecat dari PDI Perjuangan itu 16 Januari 2025. 16 Januari 2025 ya. Oke, berarti sekali. Mencintai Pak Jokowi itu sudah bertahun-tahun. Sejak Pak Jokowi masuk ke PDIP ya? PDI Perjuangan sejak beliau jadi wali kota Surakarta. Berarti sebelum itu sudah masuk menjadi anggota partai di tahun 2004 ya, Pak? Sudah bahkan ya? Kita sudah sempat berfoto bersama saat beliau menjadi wali kota Surakarta. Ada kegiatan partai di Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Tengah. Alhamdulillah waktu itu kami berkesempatan bisa berfoto bersama beliau. Terus mengikuti bagaimana jejak-jejak beliau, itu yang membuat kekaguman kami, mencintai, bahkan mengidolakan beliau. Oke. Nah, boleh tahu nih, kira-kira apa alasan sampai dipecat dari PDIP ini, Pak? Dan statusnya di Bapak di PDIP ini, di Pemalang ini sebagai apa ya? Kalau bercerita tentang bagaimana masa lalu saya anggap masa lalu, ya. Sedikit menggali nih kisah di balik layar ini kan. Di balik layar ini. Jadi berawal dari proses Pilpres. Oke. Proses Pilpres di mana waktu itu partai maupun KPU dengan prosesnya, partai dengan prosesnya. Muncul bahwa untuk Pilpres PDI Perjuangan punya calon. Oke. Tapi sebelumnya juga, sebelum itu kami terngiang dalam sebuah rapat partai, rapat kerja nasional, Rakernas. Ya. Di situ ada penyampaian bahwa ketua umum yang waktu itu kami banggakan, bahwa PDI Perjuangan Joko Widodo atau Pak Jokowi tanpa PDI Perjuangan kasihan deh lu. Oh, bulian itu ya, Pak ya? Keluar dari
saya sebut aja ini agak kurang ajar mungkin ya, mulut ketua umum partai. Mulut seorang ketua partai bahwa ya berarti Pak Jokowi ini udah nggak ada artinya buat PDP begitu maksudnya begitu ya. Waktu itu kami sebagai kader pengurus partai tingkat cabang yang ikut hadir mendengar itu ya terhenyak kan. Waduh kok sedemikian begitu. Oh, di cabang berarti Bapak berstatus sebagai ketua DPC atau posisi yang lain? Jadi saya kalau bercerita di internal PDI Perjuangan sudah ya separuh hidup saya itu di PDI. Wah, luar biasa ini. Jadi 92 kami saat kuliah di Semarang, kami sudah ikut bagaimana hiruk pikuk kampanye partai, karena waktu itu awal memang kita waktu itu muncul golput begitu, tapi kami memilih PDI Perjuangan, kami ikut. Terus resminya sejak 1998 Sudarsono sudah menjadi ketua pengurus anak cabang Kecamatan Pemalang Kota. Oke. Dari 1998 sampai 2005 kami ketua anak cabang Pemalang Kota. Terus dari 2005 sampai kemarin 16 Januari 2025, berarti 20 tahun, kami pengurus DPC partai yang tidak pernah terputus. Ya. Jadi perlu diingat Sudarsono ini dari 98 sampai 2005 adalah ketua anak cabang. 2005 sampai 2025 per Januari, 16 Januari itu kami pengurus. Berarti Bapak berada di Partai Banteng ini sejak tahun 92 ya? Ya. Dari 92 berarti sudah kurang lebih 34 tahun ya? Iya. Waduh. Tapi resmi menjadi pengurus partai bisa kami pertanggungjawabkan sejak 98. Sejak 98 ya? 98, sejak gejolak 98 ya, itu? Kami terpilih ketua anak cabang, menjadi pengurus anak cabang, Kecamatan Pemalang, sampai 2005. 2005 sampai 2025 pengurus DPC, pengurus cabang yang tidak pernah terputus. Kami mengalami ada di sana, kalau 98 itu sekjen kami waktu itu Pak Alek Lite, berikutnya Pak Sucipto, berikutnya Pak Pramono Anung, berikutnya Pak Cahyo Kumolo, sampai yang terakhir ini yang lagi mungkin nggak tahu ini dia sedang apa di sana ini. Itu, jadi itu. Nah ini mengenai bagaimana kronologis Bapak sampai dipecat, tahan dulu ya, itu biar menjadi penasaran ini. Ini kan Bapak sudah melewati sekian banyak fase ya, kurang lebih 30-an tahun ya, berada di Partai Demokrasi Indonesia. Artinya transisi 4 atau 5 sekjen ya? 5 sekjen. 5 sekjen ya, dan 5 sekjen. Satu ketua umum tetap Satu ketua umum ya, satu ketua umum dengan 5 sekjen. Dan yang terakhir ini yang katanya tak tergantikan ya, walaupun dalam posisi yang cukup sulit dan terhimpit, tapi belum ada yang penggantinya. Tapi boleh saya tahu Pak, dari 5 sekjen ini, menurut Bapak secara pribadi ya, ketika Bapak mengalami puluhan tahun ini, mana yang terbaik? Siapa yang terbaik Mas? Tapi sebenarnya begini, sebelum saya ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan Mas Irsan, ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya saya tidak ingin berkomentar ini lebih lanjut. Tetapi apapun itu adalah penilaian pribadi. Apa yang Bapak rasakan ya? Bukan a priori ini. Jujur saya sebenarnya tidak ingin berkomentar ini, toh itu sudah bukan rumah saya. Tapi kalau histori, sejarah, toh memang sejarah juga mencatat, memang kami ada di sana itu untuk ditanya dan kami harus menjawab, bukan berarti saya intervensi ya. Saya sudah di luar pagar, saya sudah di luar kandang itu. Tapi kalau tadi pertanyaan siapa yang terbaik, yang selalu bagi Bapak tuh Bapak, wah dia ini orang Jakarta bilang ya, gue banget nih gitulah istilahnya gitu. Kalau saya dulu melihat bagaimana Pak Alek Lite, Pak Sucipto, Pak Pramono Anung, Pak Cahyo ini ya menurut kami justru baik begitu. Nah ini agak aneh ini kalau terbaik, saya kayaknya kok lebih baik menjawab yang terjelek aja lah. Yang terjelek ini. Jadi pilihannya. Iya.
Lebih baik saya mengatakan yang terjelek. Kenapa saya berani mengatakan yang terjelek? Satu, dari 5 sekjen saya berani mengatakan yang terjelek. Yang 4 dulu nggak mecat saya sih. Dari yang keempat atau yang kelima ini? Saya kan mengalami semua itu kan. SK kita juga tanda. Dari yang tanda tangan SK ini siapa? Terus sampai yang kelima ini, kenapa kau terjelek? Ya, saya berani katakan jelek, nyatanya menjadi tersangka, berkasus hukum. Ya, wajar kalau saya berani mengatakan. Boleh urai sedikit, ini kira-kira apa nih? Ini tidak berdasarkan sakit hati ya, Pak? Tidak berdasarkan sakit hati juga, atau gimana? Ya, kalau dikatakan sakit hati, waktu itu sakit hati. Oke. Tapi kalau sekarang saya malah kebalikan. Bersyukur, terima kasih. Kan begitu ya. Karena tidak menjadi bagian lagi? Sudah tidak menjadi bagian lagi. Dan awal saya dipecat, wah ini juga agak berbahaya ini. Artinya berbahaya. Jangan-jangan ini Mosato TV, Mas Irsan mengundang saya, ini mau menjelang vonis pengadilan oleh saudara Mr. H itu kan. Dan HK ya. Sekarang mungkin apakah tidurnya tengkurap apa miring ya kita Allah alam ini ya. Yang jelas saya yang waktu itu beliau dipecat karena begini. Salah satu saya dipecat itu bahwa di saat itu di akhir pemerintahan Bapak Jokowi banyak narasi-narasi yang tersampaikan yang menurut saya aduh kok sedemikian. Padahal juga pernah disampaikan dalam sebuah acara resmi, di samping tadi Ibu Ketua Umum dulu pernah menyampaikan kalimat itu, tapi juga pernah ada kalimat bahwa Pak Joko Widodo adalah kader terbaik. Karena apa? Jadi presiden. Itu pernah terlontarkan juga. Tetapi di akhir beliau itu diserang, tersampaikan baik kapasitas beliau secara pribadi, pemerintah yang beliau pimpin dan sebagainya, bahkan sampai sebuah putusan partai di mana PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo, terus Mahfud MD, ya kan, terus pemerintah di satu sisi partai yang lain mengusung Pak Prabowo, Gibran, itu juga terus diserang terus dengan MK, permasalahan MK dan sebagainya. Meskipun waktu itu kami pun juga berpikir mosok menyerangannya seperti itu, bahwa kalau MK diserang, itu juga katanya produk mereka. MK terbentuk itu kan beliau dulu dan sebagainya, terus kok pamannya dan sebagainya. Tapi kami berkesimpulan sederhana, entah masalah itu melanggar apa tidak, toh kembalinya sebuah konstitusi, proses pemilihan umum yang milih rakyat. Kalaupun itu dengan segala cara, kalau rakyat tidak memilih, ya mana mungkin. Pak Prabowo, Gibran jadi presiden ini kan bukan PLT dari PBB atau malaikat ini kan enggak. Bukan dari, hasil ini. Iya, sekian juta rakyat Indonesia memilih, terpilih, ya kan, Pak Prabowo, Gibran. Dan waktu itu kami, mohon maaf Pak Irsan dan semua netizen begitu ya, kami memang adalah politik daerah, politikus daerah, jadi ya kami sampaikan apa adanya pemahaman orang daerah. Bukan berarti di daerah itu tidak diperhitungkan, justru di daerah itulah akar rumput yang menopang di daerah berpola pikir kita sederhana. Artinya sederhana apa? Entah itu dengan mekanisme kemarin melanggar apa tidak, kalau rakyat mayoritas tidak memilih juga tidak akan terpilih. Yang terpilih ini kan dari rakyat, bukan hasil dari melengsarkan Gus Dur. Betul. Tapi kenapa itu juga dikemas, tersampaikan, dan salah satunya yang nyaris selalu menyampaikan adalah si yang sekarang sedang mungkin tidur. Sekolah. Di pondok ya. Sedang sekolah gitu ya. Nah, itu jadi bagi kami aduh kok sedemikian, bahkan Sudarsono muncul ini diawali dari kondisi yang sedemikian, terus ternyata hasil Pilpres kalah. Hasil Pileg masih jumawa, merasa menang. Tapi berani saya katakan ini ya, menangnya itu pun menurut saya ya, kalau pilihan legislatif kan beda. Jadi di daerah ini siapa calon yang punya amunisi lebih, ya memang bisa berbuat lebih. Ya kan, dengan segala cara, memang faktanya kan sedemikian lah.
kebetulan kalau mereka mengatakan hat-trick ya bagi saya ya memang di saat periode kedua kan mayoritas Ya. punya petarung-petarung yang punya kekuatan amunisi lebih. Ya. Jadi ya wajar saja. Tapi saya sebenarnya tidak ingin mengulas itu ya, tapi ini sebagai pencerahan aja kepada rakyat. Jadi kemarin jangan terlalu jumawa ini bisa hat-trick, sebenarnya ya wajar saja dong, petarungnya memang punya kemampuan amunisi lebih. Iya. Nah, itu tapi ya biarkan itu klaim nggak apa-apa. Ya kita lihat nanti 2029. 2029. Oke. Tapi ini sebelum meloncat ke situ artinya bahwa penghakiman rakyat itu ada pada posisi Pilpres. Kalah. Berikutnya pada posisi pilkada serentak. Ya, pilkada serentak. Berguguran di berbagai daerah. Lah, Ini ya kan Jawa Tengah ini kan kandang banteng Kandang. harusnya gitu ya. Jawa Tengah kandang banteng, dan kami waktu itu juga tertawa sendiri dengan isu bansos, isu parco. Saya kan bagian dari internal yang tahu bagaimana juga pergerakan kita sama kok. Tapi selalu bahwa itu menyalahkan pemerintah dan sebagainya. Dan itu kami tidak menerima itu. Dan ya alhamdulillah tadi saya bersyukur dipecat, saya bisa ikut jejak Pak Jokowi karena memang salah satu di awal memang kami di PDI Perjuangan, terus kami memilih, mengikuti, memang kami mengagumi Pak Jokowi. Jadi tadi saya mengatakan saya bersyukur dengan dipecatnya saya per 16 Januari 2025 kemarin. Berseri ya. Dipecat, terus kami juga secara batin tidak menerima, ini organisasi partai besar yang saya banggakan kok demikian. Dan saya punya penyampaian yang menurut kami, menurut Sudarsono adalah ya Hasto yang selalu nyaring menyampaikan itu. Bahkan salah satunya awal saya podcast dengan media lokal waktu itu, bahwa di sebuah podcast saya menyampaikan ada keheranan saya, Sekretaris Jenderal Partai Besar. Waktu itu habis pilkada serentak, banyak calon-calon yang berguguran. Bagi kami di saat pilkada itu menimbulkan luka bagi yang kalah. Kan banyak luka. Bahkan di saat proses rekomendasi pun yang terrekomendasi tertawa, bisa maju lagi. Yang tidak terrekomendasi sakit hati. Terus proses pilkada, yang terrekomendasi dan tidak jadi, yang tidak jadi pun kan juga menimbulkan luka, menimbulkan rasa kecewa. Tetapi sekjen saya ya waktu itu, si Mr. HK itu, malah bertemu dengan Felicia Tisu. Awal itulah bukti dokumentasi jejak digital masih bisa saya pertanggungjawabkan. Itu saya berontak. Saya berani podcast, keanehan bagi saya, yang seharusnya sekjen partai ini bagaimana mengevaluasi diri. Partai besar mengevaluasi diri, tapi sekjen kok cuma ketemu Felicia Tisu mengurusi perjodohan. Itu mulai saya berontak, saya berani podcast. Berarti pemecatan kepada Bapak ini kan alasannya tidak kuat ya? Dasarnya itu sangat lemah gitu ya? Kalau saya pertanggungjawabkan, salah satu bunyi alasan ya memang karena saya ngomong di media. Oh, karena Bapak menyuarakan yang kontra? Menyuarakan yang kontra, tapi waktu itu yang saya kritisi memang Hasto Kristianto. Oke. Saya tidak, bahkan begini, yang saya sampaikan adalah salah satu indikator. Apabila itu ada 5 indikator. Penyebab keterpurukan PDI Perjuangan, kekalahan PDI Perjuangan di pilkada, pilpres, dan kemunduran suara di pileg. Ya, meskipun masih menang, tapi kan juga turun. Terus banyak di daerah yang kalah dan sebagainya. Ya karena HK. Karena sekjen. Nah, nampaknya dari penyampaian itu saya dianggap figur pembangkang. Saya dipanggil oleh induk partai, yang pertama oleh Dewan Pimpinan Cabang. Kami dikonfirmasi, kami bukan diadili ya, kami dikonfirmasi. Ya saya katakan, ya saya benar, niat saya ini adalah untuk menyampaikan. Kalau tidak kita siapa lagi? Kita kan internal. Sifatnya untuk berani mengevaluasi diri. Apa sebenarnya? Bukan mengkambing hitamkan, mencari kesalahan dari orang lain. Kita perlu introspeksi. Maksud saya itu. Tapi itu dianggap oleh induk partai sikap pembangkangan.
Berikutnya dari tingkat cabang mengklarifikasi itu, saya tetap menyuarakan, berani menyampaikan, saya dipanggil oleh DPP partai. Di DPP partai, undangan waktu itu bagus, saya berangkat dari Pemalang, naik kereta ke Pemalang, bangga. Undangannya itu adalah konsolidasi internal. Wah, ini kalau konsolidasi internal itu tuh udah ribet. Saya merasa bangga. Konsolidasi internal yang bertanda tangan adalah salah satunya HK dengan Wakil Ketua Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Ya. Kami datang ke DPP partai diantar istri, begitu kami dengan gagahnya. Undangannya konsolidasi internal. Berarti kan apa yang selama ini menjadi unek-unek saya, pengertian saya kan diterima. Konsolidasi ini kan menyolidkan kan. Iya. Lebih solid gitu. Ternyata undangan jam 1 siang, saya sampai DPP, setengah 2 kami dipanggil bisa masuk. Kami masuknya di ruangan disiplin partai. Disiplin partai. Ya, masuk di ruangan itu, tapi yang mengundang saya kan Pak Komarudin Watubun dan Hasto Kristianto sendiri. Tetapi beliau berdua tidak menemui kami, yang menemui kami adalah tim hukum. Wah, ada 4 orang yang menghadapi saya dalam suasana yang sudah tidak kekeluargaan lagi menurut saya. Padahal saya mengatakan ini manusia-manusia ini siapa, yang menurut saya jerih payah, keringat, darah apa di partai belum tentu dia lebih baik dari saya. Karena saya kan dari 98 tadi, ini siapa-siapa gitu. Ya, orang yang baru masuk ya, gitu. Tapi saya tidak akan mempermasalahkan itu dengan pangkat doktor Allah, sarjana hukum Allah, magister hukum lah, ini 4 orang. Saya diklarifikasi di situ, ternyata 4 orang, tapi ini malah cerita panjang ini ya. Tapi sebenarnya ini tidak akan mempengaruhi ya. Ini kan sudah partai yang ya. Masuk di situ, saya kayak orang diadili, tempat duduk juga sudah kayak persidangan itu. Kita masuk pun tidak ada suasana keakraban, jabat tangan dan sebagainya. Kami pun kaku, canggung gitu. Canggung. Ya. Lihat tulisan di depan adalah disiplin partai, saya orang bersalah. Masing-masing yang menanya kami, saya dengan laptop dan handphone, bahwa Anda di tanggal sekian podcast dengan ini, Anda di tanggal sekian diinterogasi satu persatu ya. Siapa yang di belakang Anda yang membiayai, kepentingan apa. Tapi kekeh waktu itu saya menyampaikan bahwa yang saya sampaikan sebenarnya kalau tidak kita siapa lagi. Kita kader internal kan ingin menyampaikan, mengoreksi, masukan, evaluasi. Tetapi sampai pada kesimpulan akhir tidak ada titik temu. Artinya titik temu apa? Saya ditanya, tetapi saya tidak punya hak jawab untuk bisa menjawab secara sempurna. Oh, dibatasi gitu? Tidak, hanya dibatasi bahwa kita ada pertanyaan, kita untuk menjawab, tapi begitu jawaban saya untuk seakan-akan terarahkan, tapi begitu saya tetap pada pendirian saya, sampai ada 2 orang yang langsung main gebrak meja. Kenapa sampai naik gebrak meja? Karena apa yang menjadi jawaban saya tidak sesuai yang mereka harapkan. Mereka mengarahkan untuk apakah saya menjawab dari siapa yang mencari tahu siapa di balik Bapak gitu ya. Di balik saya, jawaban saya memang nggak ada. Siapa lagi? Berarti ada pemaksaan supaya pemaksaan untuk Bapak mengatakan yang tidak sebenarnya gitu, ibarat kata gitu ya, mencari kesalahan pada dasarnya. Pada dasarnya sebenarnya bahwa mungkin waktu itu diharapkan bahwa saya dipanggil itu karena begini, bahwa siapapun yang masuk ruangan ini itu taat, tunduk, takut. Nah ini mungkin di benak hati mereka. Otoriter juga ya, ternyata yang disiplin partai ini ya. Iya, disiplin partai. Tapi tersampaikan nih, gubernur sekalipun kita panggil di ruangan ini, itu ya sudah ngikut gitu loh. Tapi Sudarsono kok masih kekeh lah. Saya kan merasa apapun saya punya nurani. Bahkan saya punya pepatah waktu itu. Saya ini banteng. Saya bukan kebo. Maaf ini. Saya orang Jawa. Kalau kebo itu kan ada sebuah
bahwa seakan-akan bahasa kebo itu manut gitu ya. Ya, kerbau dicocori juga Ya, gitu. Oke. itu harus. Nah, itu tapi saya tetap nurani saya bahkan sebenarnya dasarnya adalah kecintaan saya. Bahkan saya merasa bahwa ini sebenarnya mahal. Kalau partai mau Menerima masukan dari Ya. saya, ini mahal. Nah, saya berani, tapi itu dianggap salah. Kembali kepada tadi, kita nggak sepaham, jebret lah. banting meja ya, Ya. gebrak meja gitu ya. Gebrak meja, penanya pertama pembuka, pertanyaan keduaan gebrak meja, pertanyaan ketiga gebrak meja, sampai muncullah kepada penanya keempat. Begitu masuk ke penanya empat, saya juga merasa di partai ini lama, saya tidak ada sedikit pun nyali takut, Ya. bahkan saya harus hadapi, saya sudah berpikiran, ini bagaimana cara saya untuk membalas. Karena saya tidak punya hak bicara untuk menjawab secara sempurna. Di saat masuk ke penanya keempat, itu saya di saat mereka menanyakan sesuatu yang sifatnya untuk mengarahkan tadi, Ya. saya diam. Pertanyaannya kira-kira dari 4 itu apa yang paling menonjol Bapak waktu itu? Yang paling menonjol. Selain ditanya bohir itu kan, Ya. bohir artinya siapa di balik itu, apakah ada pertanyaan yang artinya lebih sangat subjektif kepada Bapak waktu itu? Ya, waktu itu kan memang di bahasa internal PDI Perjuangan itu kan ada sifatnya tegak lurus ya. Tegak lurus ya. Ya, dengan Satya bahasa Eva saya Yayat ya. bukan. Itu kan kebenaran. Ya. Nah, itu moto ya. Moto. Kata tegak lurus itu ibarat apa yang dari atas itu sudah menjadi pembenaran. Oke, Kan jadi begitu. perintah atasan harus Ya, patuh sampai ke bawah. Jadi apalagi saya berani menyerang sekjen itu mungkin sesuatu yang dianggap itu Sama seperti menyerang ketua umum gitu ya. Iya. Tapi saya punya pemikiran di hati saya yang namanya DPP partai, Iya. ketua, sekjen itu bukan malaikat. Yang disampaikan itu bukan ayat suci Al-Quran. Saya punya alasan kok kalau Al-Quran itu kebenaran. Ya, Tapi kalau apa yang diputuskan oleh DPP partai bukan ayat suci Al-Quran, bukan kebenaran semuanya. Contoh sederhana. Pernah diminta sumpah nggak waktu itu? Diminta sumpah nggak untuk dengan saat Bapak masuk ke ruang disiplin itu ditanyakan soal kebenaran itu diminta sumpah nggak? Enggak ya. Tapi itu kan prinsip saya tadi, maksud saya begini, bahwa DPP partai merekomendasi calon gubernur. Oke. Ada yang jadi, ada yang tidak. Bagi yang tidak ini bagi saya kan keputusan salah. Artinya apa? Itu juga bukan ayat suci. Kalau itu ayat suci Al-Quran, kalau itu memang sudah kebenaran hakiki, pasti yang direkomendasikan jadi. Iya. Ini menjadi pemahaman dasar saya. Iya. Ternyata kan salah. Berarti benar yang di bawah. Karena di saat proses rekomendasi itu keputusan atas dengan daerah kan kadang juga nyambung. Iya. Bawah mengendaki ini, atas sudah memutuskan ini Iya, dan iya. sebagainya. Iya, Bagi benar. saya kan berarti yang benar kan yang di bawah. Iya. Makanya saya menganggap bahwa apa yang diputuskan oleh DPP atau surat instruksi DPP itu bukan ayat suci Al-Quran. Iya. dibahasakan. Iya. Nah, dari itu berbagai hal itu saya punya prinsip-prinsip itu. Yang tadi pertanyaan Pak Irsan, ada hal yang menonjol tadi ya, saya sudah diperingatkan untuk tidak menyampaikan sesuatu ke media, tapi saya tetap berani menyampaikan ke media. Saya pun punya alasan, karena saya senior ya, saya sudah lama. Kalau yang namanya tersuarakan hanya di rapat partai, DPC partai mana mungkin tembus. Iya. Iya kan? Benar, iya. Itu. Bahkan podcast saya itu ada yang pertama menyampaikan itu, yang kedua penyampaian memang kayak surat terbuka. Iya. Untuk kepada ketua umum itu di podcast saya yang kedua yang membuat marah semuanya induk partai. Tadi yang menonjol memang bahwa saya tetap bernarasi menyampaikan sesuatu di media. Iya. Itu mungkin bagi elit dianggap haram, Iya, tapi terganggu mereka. Ya, terganggu, berani menyerang sekjen. Bagi kami, karena begitu lamanya saya juga di partai, bahkan separuh hidup saya kan sudah di partai ya. Iya. Sekjen Hasto dengan saya sama-sama untuk partai, belum tentu pengorbanannya banyak dia atau banyak saya. Iya. Atau apapun saya juga bukan tanpa risiko. 99 saat Ibu Ketua Umum kami Bu Mega waktu itu yang kami banggakan kalah
dengan Gus Dur. Ya. Saya waktu itu ketua PAC-nya Pemalang Kota. Saya sudah terlibat bagaimana menghentikan kereta. Karena waktu itu kan MPR kan memilihnya Gus Dur. Gus Dur, ya. Amaran, Kader dan sebagainya. Untuk di Kabupaten Pemalang saya sudah menjadi pelaku. Sejarah bagaimana membela eksistensi partai yang waktu itu oleh Amin Rais dan sebagainya. Ya, pemenang tidak jadi Ya. presiden. Presiden. Terus banyak Ketua hal. MPR waktu itu Ya, kan Amin Rais. Betul. Banyak. Jadi kalau bicara itu ya menurut saya apa sih di internal itu yang tidak saya ketahui? Ya, Saya banyak tahu sebagai pelaku. Ya, pelaku nih kan. Ya gitu. itu yang menyemangati diri saya untuk saya berani. Nah sekarang ini kita transisin ya. Artinya kan pengalaman di PDP artinya Bapak sudah menerima surat cinta ya ibarat kata kemarin. Betul. Akhirnya nyatanya kan Bapak sekarang senang kan ya. Ya bukan surat yang membuat Bapak harus sedih kan. Ya. Setelah keluar Bapak merasa senang dan mengikuti terus ya mendampingi Pak Jokowi. Ya. Dan ketika dalam transisi seperti itu, ketika Bapak masuk mendampingi, mendukung, bahkan menjadi relawan yang tulus untuk Pak Jokowi dengan membentuk kemarin BSJL di awal tahun 2025 ya. Artinya bertahun-tahun berada di PDP dengan Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi pun belum masuk ke PDP ya, Bapak duluan gitu. Sudah. Beliau kan jadi wali kota juga. Beliau. Maksudnya bergabung ke PDIP, Oh, ya. Bapak duluan. Pak Jokowi kan di tahun 2004. Ya, betul. Jika kan pengalaman Bapak di PDP kan begitu lama dan apakah ada respon yang secara langsung dari Pak Jokowi terhadap Bapak gitu ketika Bapak menyampaikan bahwa BSJL ini barisan Sudarsono Jokowi Lovers ini terbentuk untuk Beliau. total untuk mendukung beliau Pak Jokowi. Saya bicara sejarah dan bisa saya bertanggungjawabkan. Ya. Di saat itu saya belum kenal Pak Jokowi. Oke. Saya mengenal beliau memang tokoh yang kita kagumi. Beliau adalah bagi kami kader terbaik partai yang bisa jadi presiden. Yang harus kita jaga marwahnya, harga dirinya, kehormatannya. Baik. Nah, saya belum pernah dalam artian bertemu beliau kecuali waktu jadi wali kota di DPD. Oke. Setelah itu saya juga nggak punya komunikasi siapa saya di saat beliau di pilkada gubernur dan sebagainya memang terlibat, tapi kami belum pernah bertemu. Artinya BSJL belum terbentuk ya belum. waktu itu. Dengan presiden juga kami sudah tahu bagaimana rival Pak Jokowi atau katakanlah kompetitor Pak Jokowi dengan menghujat PKI dan sebagainya ini. Ini kalau ada protes ini teman-teman Pemalang ayo bisa kita buktikan gitu sejarah. Saya Sudarsono sudah menjadi ketua posko pemenangan untuk Pak Jokowi. Oke. Dengan isu bagaimana dulu koran apa itu, obor atau apa ya. Obor ya. Iya, itu dengan narasi yang selalu merendahkan itu saya sudah ketua posko. Kita sudah tidur di sana memang karena saya memang di partai menurut saya totalitas, bukti sejarah di Pemalang. Berikutnya bahwa saya belum mengenal beliau. Tapi waktu itu ada narasi bahwa mulai permasalahan hukum Hasto terkuak, ya kan? Ada istilah-istilah oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan termasuk Hasto sendiri yang menyampaikan nyaring bahwa kasus dia adalah dipolitisasi, kasus beliau adalah dikriminalisasi. Itu menyemangati seorang Sudarsono pribadi. Saya menolak itu. Saya pada posisi pemerintah. Sejarah ada. Saya merinding, Mas. Karena keberanian saya ada yang mengatakan kau ini nyawanya lapis berapa. Kenapa nggak takut berhadapan dengan ini. Tapi waktu itu saya tidak takut. Bahkan saya dokumentasi juga sudah ada. Tapi saya belum dipecat. Itu saya belum dipecat. Kan? Saya sudah diperingatkan macam-macam. Tambah diperingatkan saya tambah nekat. Begitu. Salah satunya adalah ada muncul narasi-narasi Hasto dikriminalisasi dan dipolitisasi. Saya perseorangan. Tanpa menyala ini gitu. Ya, tanpa membawa teman dengan baju partai. Saya datang ke KPK. Bukti ada. Kegilaan saya di situ. Mungkin apa yang Bapak lakukan di KPK waktu? Memberikan surat kepada pucuk pimpinan KPK. Saya Sudarsono, kader PDI Perjuangan, mendukung proses hukum terhadap Hasto Kristianto.
Ini adalah murni penegakan hukum, tidak ada unsur politisasi, kriminalisasi, surat perorangan. Tapi saya pakai baju partai. Dengan baju partai. Pakai baju partai. Datang ke KPK. Ada sejarahnya, ada dokumentasinya. Saya bertanggung jawab. Datang KPK menyerahkan surat. Entah sampai ke ketua pucuk pimpinan KPK apa tidak, Allahu alam ya. Tapi waktu itu saya berani menyerahkan surat itu. Itu gilanya seorang Sudarsono. Bagaimana ancaman, bulian, sindiran. Saya lillahi ta'ala. Saya dasarnya ya saya merasa senior tadi. Asam, garam, pahit, getir. Saya merasa di dalamnya. Saya datang ke KPK. Pribadi, perseorangan, baju patah. Lah, proses berikutnya terus berkembang kan. Semakin pelik. Setelah saya ke KPK, saya dipecat. Begitu saya dipecat, saya kembali ke KPK. Waktu itu tanggalnya kita lupa. Ya ini sudah mulai muncul pernik-pernik muncul BSCL ini. Saya datang ke KPK waktu itu di saat Hasto dipanggil. Hasto dipanggil KPK tidak datang tanpa saya tahu informasi bahwa itu hari Hasto dipanggil. Saya malah cekep KPK. Tanggal 24 Iya. Desember. Iya, ada dokumen waktu itu kan. Iya. Saya datang Akhir-akhir bawa Desember. karangan bunga. Saya ke KPK bawa karangan bunga, bahwa tapi sudah dipecat kan itu kan. Saya sudah dipecat, saya tambah gila. Saya ke KPK bawa karangan bunga. Intinya Sudarsono, nomor handphone bla 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 kader partai yang sudah dipecat, dipecat Hasto begitu ya. Saya mendukung proses hukum. Oke. Lah karena waktu itu Hasto tidak datang, yang dinanti media di sana, Darsono ini orang gila anggap saja, malah datang, nggak takut, nggak apa ke situ, bawa karangan bunga lagi. Tadi yang maksud saya media yang itu hari jadwal Hasto dipanggil, dia nggak datang. Tapi malah saya datang, sehingga kedatangan saya di situ semua media dalam luar negeri dan semua TV Meliput waktu itu. meliput kan ya, ngambil kita lah. Dari kejadian itulah pulang dari situ karena saya cantumkan nomor handphone. Tadi banyak mas orang WA ini intinya bersimpati lah Simpati. terhadap keberanian saya. Dari WA itu masuk, terus saya bingung, nah ini gimana ini caranya, kan dari berbagai dalam dan luar negeri. Iya. Tapi orang mensupport, anehnya mendukung. Jadi ini awal ini mulai karena istilahnya ada Sudarsono itu ya karena itu. Nah setelah itu muncul ini banyak ratusan WA. Nah ini harus saya apakan begitu ya. Terus akhirnya saya buat grup WA. Saya simpan, saya buat grup WA. Nah, masalahnya tidak hanya seperti itu. Begitu selesai itu, Guntur Romli, kejadian selang sehari berikutnya, media menanyakan ke mungkin PDI Perjuangan, jubir Guntur Romli mengatakan bahwa Sudarsono suruhan Presiden Jokowi. ketujuh. Presiden ya ketujuh atau Jokowi lah waktu itu. Masih Pak Jokowi sebelum dilantik kan? Ya, itu saya nggak kenal. Saya belum pernah salaman dengan Pak Jokowi. Langsung spontanitas waktu itu ada dua media, Tribun sama Detikcom kalau nggak salah menanyakan itu. Saya jawab dengan entengnya bahwa saya boleh mengambil gambar, silahkan. Terus di rumah Pemalang saya diambil video sama istri saya. Saya mengatakan bahwa satu, saya menyayangkan kapasitas. Kok serendah itu pemahaman, pengetahuan sedangkal itu melakukan sesuatu seakan-akan Jokowi. Waktu itu bagi saya apapun yang terjadi yang kurang baik untuk mereka, begitu kan Jokowi salah. Itu saya katakan, saya statement, dokumen juga masih ada. Saya katakan Guntur Romli, apabila satu saya menyayangkan itu, kedua yuk Guntur Romli, daripada you menuduh saya seperti itu, saya tantang sumpah pocong di KPK. Kalau memang saya disuruh
ayo kita swaswada. Waktu itu juga tidak ada tanggapan. Bahkan saya katakan, kalau disuruh itu kan mungkin diberi sesuatu, Ya, ya. atau dimotivasi, atau pernah ketemu, atau ya apalah begitu. Tapi memang kita Ya. kenal aja tidak kok. Belum pernah bertemu. Belum pernah bertemu. Belum pernah bertemu. Nah itu saya jawab itu, ternyata mereka juga tidak menjawab. Ya mungkin PDI juga tahu ini orang sudah lama, artinya kan internalnya kan tahu banyak begitu ya. Nah itu terus saya pulang ke daerah, saya terinspirasi baru Mas. Ini habis maghrib suatu ketika saya lihat buka YouTube kok orang berbondong-bondong pada ke rumah Pak Jokowi. Itu habis maghrib saya melihat itu hari Jumat kalau nggak salah, saya melihat itu terus Sabtu malam Minggu kan dari YouTube itu kan kalau hari libur banyak orang yang datang ke rumah beliau. Ya. Saya dari Pemalang ke Solo itu malam Minggu. Sampai Solo jam 1 malam, saya istirahat di sebuah hotel murah begitu ya. Terus paginya saya jam 9 ke rumah Pak Jokowi. Ini kronologi, ini awal ini saya baru bertemu dengan Pak Jokowi. Ini kalau ada orang PDI yang mau gugat saya, ayo buka-bukaan kalau perlu pakai transaksi. Ceritanya ini benar apa tidak begitu. Jadi nggak tanggung-tanggung gitu ya. Karena ini nanti kalau beredar, wah ini meloncat sedikit nanti bisa kembali. Oh ini mau menjelang putusan Hasto ini. Nah, ini kok Mas Irjan cerdas banget, saya ke Jakarta ditanya ini ya. Wah ini bisa viral ini. Mohon maaf ini. Artinya, Aminkan ya. Iya, mencerdaskan pada dasarnya. Mencerdaskan iya. ya. Akhirnya saya jam 9 ke rumah beliau. Oke. Begitu jam 9 ke rumah beliau, dengan gagahnya saya lihat, ternyata benar banyak puluhan orang Di depan gerbangnya. Gerbangnya, terus saya datang masuk, saya nggak tahu tata krama nggak apa, saya lihat, saya tanya kepada ajudannya mana, begitu, terus saya bertemulah dengan salah satu pas pampres yang menjaga. Di sana saya tanya kalau mau menghadap Pak Jokowi bagaimana. Karena waktu itu dengan gagahnya saya bawa tas itu, surat pemecatan saya bawa. Pikir saya bisa saya tunjukkan. Begitu. Oke. Iya. Berikutnya saya datang, saya tanya kepentingannya apa. Kalau kepentingannya mau foto boleh antrian berjejer. Ya. Tapi kalau memang ada sesuatu ke gedung Geraha Sabha, di sana ada penjaga untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan ke beliau. Screeningnya di situ loh. Akhirnya saya ke Geraha Sabha menanyakan prosedurnya. Proseduralnya. Ya, proseduralnya. Saya ke sana, ternyata ya prosedural administratif ya. Artinya memang kalau iya suratnya apa, Bapak buat surat, nulis buku tamu, nanti suratnya untuk bisa kita sampaikan ke Pak Jokowi. Nah ini Bapak buka ini jangan terlalu banyak jelasin prosedural itu, nanti banyak orang yang datang nyerbu ke sana ini proseduralnya ini kan. Oke. Ya, tapi boleh, tapi juga ini juga nanti takutnya jadi kewalahan juga kasihan Pak Jokowinya kan. Setelah itu ternyata prosedurnya memang juga harus surat dan sebagainya. Tidak rumit kan ya? Agak rumit. SOP-nya ya. SOP-nya. Cuma saya sebagai orang partai dan tidak punya motivasi apapun, benar-benar tidak motivasi. Wah ini suruh buat surat. Sedangkan saya kan cuma bawa surat ini. Berarti kan harus kepada siapa, ya kan? Nggak mungkin surat pemecatan ujuk-ujuk saya kirim, kan tidak mungkin. Lah saya berpikiran, ini ribet amat, mohon maaf ini. Akhirnya saya enggak lah, ya sudah saya nulis buku tamu, enggak, saya kesini juga cuma mau foto. Saya kembali ke gerbang, ke orang antrean. Oke, antrean. Ini clear, ini bisa saya pertanggungjawabkan. Kembali ke antrean. Ikut antri lagi dari belakang lagi kan. Nah, masuk begitu giliran saya mau masuk kan ke Geraha Sabha kan saya bawa tas ya. Tas kan harus nggak boleh dibawa. Akhirnya tas kita taruh. Saya tak mau masuk,
kita teringat di tas saya kan ada surat pemecatan saya gitu. Saya tergopoh-gopoh lari ke tas, Ambil suratnya. ambil surat, Suratnya saja. ambil surat, mapnya saya taruh, suratnya saya Gulung ini lepet, gitu. gulung, saya kantongin. Oke. Begitu kita mau masuk ke gerbang rumah, saya dipiting sama pas pampres. Ya artinya kan tidak boleh, Ya, SOP-nya ya. kan memang Ya, tidak ya, boleh ya. bawa sesuatu ya. Saya memang menghargai itu. Iya, iya. begitu, ya. Standarnya. Iya, itu SOP-nya. memang standarnya seperti itu. Dikatakan bahwa siapapun, nggak menteri, nggak apa ya, memang nggak boleh bawa sesuatu. Sedangkan ini nampaknya gerak-gerik saya tadi kan sudah Sudah lihat karena kayak gerahasana lagi gitu. begitu kita masuk, kok malah bawa sesuatu kan diminta ya. Iya. Kita tunjukkan, ayo kembalikan ke tas. Tempat asalnya. Iya. Itu saya kembalikan ke tas, terus ikut lagi ke formasi antrean. Ibarat kita mau makan, nafsu sudah nggak ada, Mas. Udah takut, minder, nervous, malu kepada, untung saya sendirian kan, Iya, kepada para antrean tadi. Kita masuk antrean, sudah nggak punya muka kan? Apapun kan saya punya kesalahan tadi kan. Meskipun kesalahan ya karena orang partai kan begitu. Terus kita antrean 5 orang ke depan sama beliau berfoto. Tibalah 5 orang yang saya berikutnya. Nah, posisi 5 orang ini kebetulan saya paling belakang. 4 orang selesai, saya clear. Bisa saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Begitu tiba giliran saya, Mas. Saya yang ibarat orang sudah lemes tadi, pas pampres kan juga justru melihat gerak-gerik saya ini orang ini udah ditandain gitu. ya kan. Tapi kan cuma dari kejauhan begini. Begitu saya berhadapan jarak setengah meter untuk jabat tangan. Demi Tuhan, ya Allah, saya bersyukur dan saya semakin mengagumi saya pada beliau. Beliau mengatakan, Pak, bahasa Jawa ini ya, Pak Sudarsono, pripun kabare? Pak Sudarsono, bagaimana kabarnya? Nah, kita kan bingung, Pak. Tidak pernah bertemu beliau. Iya kan? Kok beliau tahu saya? Tapi waktu itu kita juga masih kayak orang bingung. Iya kan? Kok beliau kenal saya? Akhirnya kita kayak orang umum tadi berjejer foto. Setelah difoto, beliau mempersilahkan saya untuk masuk, diajak ke dalam rumah. Iya. Berkesan sekali, Mas. Beliau mengajak saya ke dalam rumah. Bahkan untuk stop dulu tahan 5 menit. Untuk antrean-antrean berikutnya. Saya diajak ke rumah. Ke dalam rumah. Oke. Ya, saya masuk ke dalam rumah. Ya, ini clear saya katakan berarti bahwa tidak by design. Ya. Murni apa adanya. Bisa kita bertanggungjawabkan kalau nanti adanya meleset-meleset kan. Saya ajak sumpah pocong sekalian nanti. Ya. Clear saya diajak masuk ke rumah, duduk berhadapan-hadapan. Saya masih antara percaya dan tidak, dan lemes masih tadi dengan pas pampres tadi ya. Ya. Saya masih tapi kan waktu 5 menit kita ngobrol, ditanya terima kasih Pak Sudarsono atas kunjungannya. Terus kita juga masih bingung mau menatap, beliau juga nggak berani, masih antara percaya dan tidak. Sama beliau ngobrol di situ, bahkan belum sampai saya ingin menanyakan Bapak kok kenal saya, itu aja nggak tersampaikan. Artinya cuma ditanya ini setelah ini dari kemana, terus bagaimana kabar keluarga. Itu meyakini ya Allah, beliau itu ternyata punya mata batin yang di atas orang biasa. Ternyata beliau selama ini juga mengikuti
sosial media. Mungkin yang terjadi ini mungkin setelah dulu saya bercerita pernah ke Tribun, mungkin suatu ketika ini kok mengulas lagi dulu, ya nggak apa-apa, mohon maaf Bapak. Jadi ini saya ini mungkin karena ini mau menjelang putusan hasto ini Pak Mo1 TV, Mas Irzan. Itu terus tiba waktu bahwa waktu kita habis 5 menit. Apa pesan Pak Jokowi waktu itu? Pesannya waktu itu yang begini. Beliau panggil ajudan. Ini nanti nomor handphone Pak Sudarsono dicatat. Itu handphone dicatat. Itu. Tapi ini kami untuk cerita berikutnya kami nggak berani ya, intinya bahwa nanti beliau menghargai kami atas kedatangan ini. Bahkan saya waktu itu belum bisa bercerita, Pak saya ini sudah dipecat, itu aja belum. Berarti secara langsung ya, pembina BSJL ini adalah Pak Jokowi. Oke, terima kasih. Setelah itu saya nggak perlu karena ada nomor dicatat lah ya. Alhamdulillah setelah sekian minggu ya memang dihubungi untuk kita bisa silaturahmi. Tapi kontak awalnya kan kami bukan suruhan kan. Apa yang saya lakukan inisiatif pribadi, beliau tidak menyuruh. Saya ini melakukan manuver apa itu ya memang saya tulus, saya merasa saya benar dan beliau tidak terlibat, tidak menyuruh, jadi clear begitu ya. Nah, setelah itu mungkin sudah sama-sama pecatan ya komunikasi kan bukan salah kami begitu. Nah, melanjut kepada apakah beliau pembina tadi, terus karena sudah ada kontak person, bisa berkomunikasi dengan ajudan kan ya, akhirnya ada komunikasi kan? Kita ada komunikasi, terus suatu ketika saya sowan beliau, saya sampaikan tadi nyambung juga bahwa ada hal-hal. Setelah saya melakukan itu kan banyak WA masuk dukungan support, dukungan kan saya sampaikan ke beliau, Pak ini Mas ini. Tapi waktu itu sudah masuk bisa bawa handphone ini, izin ini, Pak ini Pak kok banyak ini. Terus saya ujung, Pak ini saya bentuk WA grup ini, saya berarti kan harus bentuk kelompok. Silahkan beliau. Pak ini karena kaitan Sudarsono. Jadi ini Sudarsono kan ada ceritanya ini kan. Sudarsono melakukan sujud tadi, terus banyak dukungan itu kita wadain, kita jadikan sebuah grup ini ya kita sampaikan. Pak mohon izin apakah boleh ini, terus menyangkut nama Bapak. Beliau menyampaikan ya kalau memang tujuannya baik untuk kebaikan ya tidak apa-apa. Itu. Jadi kronologi itu awal sebagai penegasan juga ini Mas. Kami tidak pernah disuruh awal. Berarti direstui langsung ya inisiatif Bapak ketika Bapak menyampaikan ke Pak Jokowi. Ya, diperbolehkanlah. Diperbolehkan untuk tujuan baik. Sepanjang untuk tujuan baik ya nggak apa-apa. Itu. Terus luar biasa, berikutnya memang pernah juga ada omongan kita berarti ijazah kita sama-sama diberhentikan, tapi saya nggak ingin kupas itu ya, bercandaan. Oh iya Pak, Bapak dipecat tanda tangannya Megawati dan Hasto, saya kok ya sama. Oh iya, ijazah pecatan ya. Waktu itu saya bercerita, Pak apakah diizinkan kalau saya nanti bentuk kelompok atau paguyuban pecatan. Ya, pecatan PDI Perjuangan. Beliau cuma menjadi cuma itu. Jadi ya ini memang mohon izin Bapak ini bercerita tapi untuk kebaikan. Tidak ada skenario. Luar biasa ini kilas balik di balik layar ya. Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Ada ceritanya. Jadi nama Sudarsono Jokowi Lovers memang ada cerita. Keterhubungannya ya kilas balik seperti tapi bukan skenario awal beliau menyuruh gini. Karena kan waktu itu kan apa segala sesuatu wah ini apa netizen itu kan selalu berpikir berpikir random jamak gitu. Ketika Bapak sudah bersaksi jujur seperti ini ya bisa menjadi pencerahan kepada masyarakat ya, bagaimana perjuangannya untuk menghimpun masyarakat Indonesia dalam barisan
Sudarsono Jokowi lovers ya. Ini murni untuk tujuan yang baik. Melawan, jangan lupa, Sudarsono Jokowi Love BSL Satu lupa lagi, melawan hoax ya. Jadi memang waktu itu kami terinisiasi, semangat kami bahwa beliau kan disudutkan yang menurut kami ini hanya orang fitnah. Makanya memang BSJL ini penekanannya BSJL melawan hoax. BSJL melawan hoax ya. Ya, melawan hoax. Tersebar di seluruh Indonesia ya, Ya, Bapak ya. ya. Tersebar di seluruh Indonesia. Itu. Ini belum lama tapi tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin juga di seluruh di beberapa di beberapa negara juga. simpati. Karena sekarang kan era digital ya. Ya, yang saya lakukan bisa kayak gini yang di terjaring dengan London, mudah. yang di Jerman, yang di New Zealand. Ya. Ya, ternyata Nah, ketika ini kan artinya dengan situasi seperti ini kan kita coba dilihat ini mungkin ya dari situasi pemakzulan dan juga isu ijazah ini terus ya banyak narasi ya, banyak yang sama ya. Tapi saya mungkin ingin mendapatkan apakah ada yang sedikit lebih unik ya. Kalau di pemakzulan ini kan ya, tentunya sudah pasti kita sama-sama menolak ya. Ya. Bapak juga pasti akan menolak ya usulan pemakzulan ini ya. Kita menolak dengan tuntutan yang sama yang sudah dilakukan oleh sekian banyak masyarakat ataupun sekian banyak kuasa hukum Pak Jokowi ataupun pendukung Prabowo Gibran yang sudah melakukan dan kita ikuti aja itu. Sedangkan yang lebih khusus ini kemarin saya mendapat saya melihat ada pesan WhatsApp ini bahwa ada kiriman panci ini dan ada tulisan BSJL ini. Apa benar itu dari BSJL? Oke, terima kasih. Ini saya jelaskan. Ya. Jadi setelah tadi, terus memang kami ada komunikasi, tapi dengan catatan kami tidak pernah disuruh. Kami berinisiatif sendiri untuk melakukan apa. Bahkan sudah ada perasaan bahwa nasib kita sama begitu ya. Beliau dipecat, saya juga dipecat. Apapun yang akan kita lakukan. Lah muncul isu ijazah. Ya kan, ijazah ini. Lah kami sudah pada posisi maaf ini. Bagi kami sudah pakai kacamata kuda. Dari awal beliau diserang, dibully seperti itu ya apapun baik. Pokoknya saya, apalagi saya punya keyakinan beliau orang baik. Beliau orang benar, ijazah saja juga dimasalahin dan sebagainya. Bagi kami, kalau mau masalahin ijazah berarti tidak percaya UGM. Waktu itu sudah tidak percaya KPU, tidak percaya mekanisme lembaga-lembaga negara ini atau institusi yang ada. Wah ini kurang ajar banget. Nah, saya muncul itu, saya pakai kacamata kuda. Ya pokoknya Pak Jokowi benar. Konfirmasi ini tulisan BSJL di panci itu benar itu dari BSJL. Betul. Ini soalnya pancinya itu satu tumpukan itu ratusan atau ribuan itu. Bahkan saya mohon izin nanti ingin berpesan ini kalau diizinkan oleh Mas Sato TV ya. Dari muncul inisiatif apalagi yang nyerang beliau kan salah satunya Roy Suryo. Yang menurut kami Roy Suryo tidak lebih baik dari beliau, apalagi kok membandingkan lebih baik, sangat jauh. Dia punya riwayat menteri sedemikian, banyak latar belakang yang cuma seperti itu. Kok berani mengkritisi Pak Jokowi, apalagi ada kebenarannya juga Allahu alam, tapi sudah menjadi pemberitaan juga. Menjabat menteri saja setelah selesai pulang rumah dinas perlengkapan dapur dibawa, ada istilah Roy Panci. Kedua, kita juga sebagai anak bangsa bangga punya Menpora, Indonesia Raya juga tidak hafal. Terus saya lagi waktu itu punya informasi saat dia makan di Surabaya katanya lupa bayar. Saat naik pesawat tempat duduk yang lain dia tempati. Lah ini manusia salah seperti jadwal pesawat. Kan ada itu kemarin cerita itu kebenaran Allah. Bagi kami ini manusia yang tidak tahu diri kok berani nyerang. Ada istilah panci saja dibawa. Lah saya memang kepada anggota grup saya sampaikan, yuk teman-teman kita gerakan moral. Ini Roy Suryo yang kita yakini orang yang kurang baik tapi berani menyerang orang baik. Bahkan kalau sampai sekarang saya punya kesimpulan sendiri, setiap kali ada podcast atau ada acara di televisi berdebat melihat mimiknya saja kan bukan orang normal. Memang apa yang dilakukan Roy Suryo saya kejar. Sudarsono BSJL melaporkan ke Polresta Yogyakarta. BSJL saya pribadi saya melaporkan ke Polres Solo. Saya. Kecintaan saya, apakah saya disuruh beliau? Tidak.
saya lakukan itu semua. Bahkan di saat mereka mau datang di rumah beliau tanggal 16 April, saya dengan teman-teman pengikut anggota BSJL Solo Raya juga kita datang di sana. Bahkan mungkin suatu saat juga akan bukti saya ada perdebatan dan sebagainya. Jejak digital juga ada lah. Saya instruksikan kepada anggota untuk ngumpulin panci. Maksud saya nanti mohon izin Pak Ihsan, kalau diizinkan nanti kalau pecinta-pecinta Pak Jokowi, pecinta BSJL, pecinta Sudarsono, mohon kalau punya panci nanti kalau diizinkan ini running tag. Oh boleh? Masyarakat. Oh oke. Maksudnya mau minta masyarakat ya panci bekas. Panci bekas ya. Syarat yang bisa dikirimkan adalah panci bekas. Panci bekas yang ada di rumah Anda, ya, aksesibilitasnya lebih mudah di Pulau Jawa lah kira-kira. Bisa kalian kirimkan langsung ke alamat di bawah ini ya. Bahkan tidak Pulau Jawa. Pengiriman saya kemarin yang dari Kalimantan Barat ada. Oke, di luar Pulau Jawa juga ada. Dari Lampung ada. Oke, siap. Ini kami kumpulkan. Tapi mohon maaf, mengenai biaya pengiriman ini bagaimana? Ya, karena ini orang kepedulian, biaya sendiri. Biaya sendiri ya. Oke. Clear. Murni ya, biaya sendiri atas kecintaan, karena moral ya. Moralnya. Jadi JNE atau bahkan saya juga kalau dari Kalimantan, dari Sumatera ini kalau saya lihat ongkos kirimnya ada yang 140, ada 120. Tapi panci bekas ya. Panci bekas silakan dikirim. Nah, panci ini kan mau diapain Pak ini? Mau dikirim ke Pak Roy Suryo lagi atau mau bikin apa ini gitu? Kalau panci ini sebagai gerakan moral, semoga nanti juga diizinkan oleh aparat ya. Toh ternyata ini juga sekarang sudah proses penyidikan ya. Kalau kemarin penyidikan, kalau nanti memang Roy Suryo itu ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo CS ini berarti kan mereka orang yang salah. Ya saya justru ingin melakukan gerakan moral yang kondusif, yang baik, bahwa ini loh panci saja dia dulu yang diadili ini jadi ikon gitu ya, ikon itu dibawa. Nah ini ya kan kami gelar begitu. Oh gelar panci nih ya? Gelar panci, siap gelar panci. Gelar panci bekas, kalau perlu. Rencananya nggak ada mungkin mau buat apa sesuatu gitu yang mengenang, kalau cuma gelar doang kan? Gelar ini adalah untuk menghibur masyarakat nanti yang mungkin ada proses sidang melihat. Syukur-syukur nanti kami bisa lelang begitu, siapa yang mau beli. Tapi tidak, mohon maaf saya tidak akan perkiraan berapa unit panci itu? Kalau sekarang mungkin sudah ada sekitar hampir 3.000. Hampir 3.000. Wah, itu kalau 3.000 bisa bikin gunung kayak monumen itu, Pak gitu. Lah, apalagi kalau nanti ini dibantu oleh satu TV, ada running tag. Ya, silakan ya, panci-panci rusak. Nanti alamatnya kan mohon diizinkan, nanti hubungi ini, saya tampilkan alamatnya ya, ini teman-teman. Di running tag ini hanya bagi yang berkenan. Yang berkenan aja. Hanya yang berkenan dan yang punya panci rusak. Serusak mulutnya Roy Suryo yang sebentar lagi mungkin jadi tersangka. Kalau nanti tidak ya mungkin akan kita buat untuk dia nggak hanya rusak mulutnya, otaknya juga korset Pak. Ini jadi perwujudan panci rusak tadi serusak moral mereka. Nah, insya Allah kalau nanti diberkati oleh semuanya setelah vonis selesai kepada orang-orang yang memang bersalah ini, ya kan? Ya nanti akan kita buat monumen. Mengenang bahwa di Republik ini pernah ada orang baik, beliau orang baik dihina hanya oleh ini monumen panci bodol ini. Apakah nanti bentuknya seperti apa, lokasinya di mana ya akan kami siapa nanti secepatnya. Ya, siapa yang berkenan. Karena banyak inisiatif, banyak usul kalau bisa nanti orang-orang yang jengkel kepada Roy Suryo untuk bisa luapkan amarahnya, bisa lempar koin atau apa. Nah, ini nanti. Yang jelas ini kami proses pengumpulan dulu. Yang penting panci terkumpul dulu. Panci terkumpul dulu. Mohon doa, support dan pecinta-pecinta Pak Jokowi. Kalau pecinta Roy Suryo saya nggak usah ngirim lah. Jangan, ya kan? Nggak apa-apa mereka kalau mau kirim gitu. Siapa tahu mereka berubah pikiran nanti, Pak. Itu jadi syaratnya panci yang rusak. Panci yang sudah tidak dipakai. Tidak dipakai. Oke, baik. Kirim ke kami sebagai bentuk sebuah semangat kita bersama. Siap, untuk semangat ya, dukungan moral kalian untuk BSJL
Alamatnya di bawah saya tampilkan sekali lagi. Nanti akan ditampilkan. Mas Kota. Baik ya pemirsa, lumayan lama tapi asik ya, tetap asik ngobrol ini karena saya yakin ini masih akan ada episode-episode berikut lagi ya dengan Pak Sudarsono sebagai Ketua Umum Barisan Sudarsono Jokowi Lovers se-Indonesia ya. Tentunya ada kisah-kisah di balik layar yang belum banyak terungkap ya, karena dinamika ya tadi mungkin hanya parsial tersendiri ya, bagaimana situasi di PDIP sebelumnya ya, dan bagaimana beliau berusaha keras ya BSJL ini bisa berdiri terus menjaring sekian banyak masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia se-Nusantara, bahkan juga merambat sampai ke luar negeri. Itu artinya bahwa masa BSJL ini masih sangat mencintai Pak Jokowi, ya. Ya. Mudah-mudahan kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi itu merasuki orang-orang yang membenci Pak Jokowi ya, gitu. Sehingga apa? Mereka bisa berbalik ya, bertobat gitu. Kalau kalian masih percaya Roy Suryo, masih percaya Rismon, masih percaya Tifal, masih percaya Fadila, ataupun kalian masih percaya mulut provokatornya Pak Sunarko, mulut provokatornya tuh para Purnawirawan yang menandatangani itu ya, bahkan ada yang pelaku makar atau orang-orang katanya yang merembet ya mau menantang Abang Sylvester dan sebagainya. Kalau kalian percaya, kalian terjerembab. Kata Pak Sunarko bilang mereka membawa neraka. Saya katakan Anda utusan neraka. Ya, Anda utusan neraka. Jangan memprovokator negeri ini. Kita anak bangsa harus menghargai siapapun pemimpin kita yang berjasa. Tapi pada dasarnya kita mencinta harus pakai hati, gitu ya. Harus pakai hati sebagai anak bangsa. Kita menjemput Indonesia Emas 2045 ya, dan dengan adanya generasi-generasi penerus lainnya, kita support Wapres Mas Gibran dan tolak pemakzulan. Kita dukung bersama pemerintahan Prabowo Gibran sampai dengan 2029 dulu, nggak apa-apa ya. Satu menit kita nambahi karena tadi yang pemakzulan izin juga. Kan saya boleh menjawab ya. Pemakzulan jadi gimana? Masalah pemakzulan izin dengan segala hormat. Ya. Kami Sudarsono dan BSJL. Kalau kami sendiri latar belakang kan kemarin PDI Perjuangan. Oke. Jadi jangan lupa kami sendiri kemarin yang di PDI Perjuangan yang waktu itu kan masih ber-SK. Kami pun ikut tumak niknah, ikut bagaimana Pak Jokowi melangkah. Artinya apa? Ya Pak Sunarko dengan segala hormat mengatasnamakan Forum Purnawirawan. Ya. Kami ini adalah bagian dari 58,6% kemarin. Ya. Hati-hati Pak. Republik ini bukan hanya milik Bapak. Ya. Kami rakyat pasti juga akan bergerak. Cuma kalau kami selama ini masih diam, sebenarnya bukan diam kami ini untuk tidak bersikap. Tidak Pak. Ya. Bapak jangan berlebihan lah. Apalagi Bapak Purnawirawan yang mungkin secara pendidikan, bagaimana bela negara dan sebagainya. Tapi narasi Pak Narko kan cuma seperti itu. Maaf. Kalau kemarin muncul ada ancaman ke Pak Sylvester yang mungkin para purnawirawan, itu bukan ancaman, Pak. Itu peringatan keras. Saya ingin menegaskan, kalau kemarin apakah itu dibayar atau tidak, maaf, kami nggak ingin mencampur itu. Untuk membela Sunarko, mengancam Pak Sylvester, saya tegaskan, kalau mereka hanya membela pucuk pimpinan institusi, tapi BSJL dan 58,6%, 96 juta masyarakat 96 juta masa pemilih, mayoritas. Nah, Anda siapa? Kan hanya bagian kecil, minoritas. Segelintir. Ya kan, minoritas kebetulan Anda diberi panggung. Maaf. Berhadapannya dengan rakyat, konstitusi. Ini bagi kami. Itu tambahan. Siap, terima kasih banyak bahwa ini yang menanyakan bahwa kita adalah pejuang merah putih dan kita adalah penjaga NKRI ya. Ikuti terus Mo Sato di episode berikutnya. Terima kasih. Matur suwun.